إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari penuh keberkahan dan kemuliaan ini, Allah telah memilih kita dari sekian banyak kaum muslimin, dari sekian banyak kaum lelaki. Allah telah memudahkan langkah kita seberat apapun hal yang harus kita tinggalkan di tempat yang mulia ini, dengan kehadiran kita di saat yang mulia ini sebagai penanda Allah masih senantiasa sayang dan memuliakan kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita semua. Maka mari kita bersungguh-sungguh meneladani setiap nilai-nilai kebaikan beliau untuk kita jadikan teladan dan uswatun hasanah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, muhasabah kita di akhir Desember 2024 pada Jumat kali ini adalah mewaspadai bahaya lisan. Kita semua tahu bahwa lisan adalah salah satu nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dengan lisan ini kita bisa berbicara, dengan lisan ini kita bisa menjelaskan sesuatu kepada orang lain sehingga orang tersebut menjadi faham apa yang ingin kita sampaikan. Namun seringkali masih ada di antara kita yang lalai menggunakan lisan ini, sehingga bukan kebaikan yang Allah berikan untuknya, tetapi lisan yang asalnya adalah nikmat berubah menjadi bencana bagi orang tersebut. Jika kita membaca Al-Quran di surah Al-Balad ayat yang ke-8, Allah sudah mengingatkan kita dengan sebuah peringatan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami sudah menjadikan untuknya dua mata dan satu lisan, juga dua bibir untuk hamba tersebut. Artinya dua mata yang sedikit lebih banyak dibanding satu lisan ini kita pakai untuk melihat. Satu lisan yang sudah Allah titipkan untuk kita, sebaiknya kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak berdoa, meminta dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita banyak menyebut kebaikan-kebaikan walaupun kebaikan tersebut belumlah kita laksanakan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhati-hatilah ketika bercakap dan mengucapkan sesuatu. Bukankah Allah telah berfirman, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di surat Qaf Allah menjelaskan, setiap apa yang akan keluar dari lisan kita sesungguhnya ada raqibun atid, malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat seluruh apa yang telah kita ucapkan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa kita harus berhati-hati dari lisan dan lidah kita? Rupanya lisan ini bisa menjadi bencana bagi seorang mukmin. Begitu banyak bahaya yang disebabkan oleh lisan. Khatib dalam kesempatan yang singkat ini meringkas
bencana dan bahaya yang pertama yang diakibatkan oleh lisan adalah al-ghibah. Tahukah kita apa itu ghibah? Suatu ketika sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menjelaskan, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kalian wahai sahabat-sahabatku apa yang dimaksud dengan ghibah? Al-ghibatu an tadhkura akhaka bima yakrah. Zikruka akhaka bima yakrah. Menyebut-nyebut sesuatu dari sifat atau kondisi seorang lain, lalu kemudian orang lain tidak suka dengan apa yang kita sebutkan. Itulah yang dimaksud dengan ghibah. Sahabat lalu bertanya balik kepada baginda Rasul, "Wahai Rasul, jika apa yang kita ceritakan dan kita sebutkan itu ada dalam diri orang tersebut, apa yang terjadi baginda Rasul?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faqad iktabtahu." Sungguh engkau telah menggunjingnya. Dan jika apa yang telah engkau ceritakan kepada orang lain tidak ada dalam dirinya, faqad buhtahu. Sesungguhnya engkau telah memfitnah dengan keji orang tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bercerita ketika Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laksanakan, ketika Nabi beranjak dari dunia, dari bumi masuk ke langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Marartu biqaumin lahum azfarun min nuhasin." Ketika aku mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekelompok kaum, sekelompok orang, kuku-kukunya terbuat dari tembaga. Dan apa yang mereka lakukan saat itu? Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Mereka mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Apa yang aku lihat ini wahai Jibril? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril menjelaskan kepada baginda Rasul, "Humul ladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim." Mereka ini adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia suka memakan bangkai orang lain, yaitu suka menggunjing orang lain, suka menggibah orang lain dan menjatuhkan harta dan martabat orang lain. Tidakkah kita takut dari hadis yang baru kita bacakan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dalam kisah yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika sekelompok kaum wanita datang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, bagaimana nasib seorang wanita? Innaha tuksirus salata was-siyama was-sadaqah." Di mana wanita ini banyak melaksanakan salat, sedekah dan berpuasa, tetapi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wanita ini banyak menggunjing orang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya finnar, hiya finnar." Rasulullah mengulang sebanyak 2 kali, wanita tersebut ditempatkan di dalam api neraka, wanita tersebut dimasukkan ke dalam api neraka. Maka bagi kita di akhir tahun ini, jika ada amalan yang harus kita lakukan, berbanyaklah bermuhasabah, menghitung betapa banyak kata buruk yang pernah keluar dari lisan kita, mungkin tanpa sengaja atau bahkan kita sengaja untuk menjatuhkan lawan dan saingan kita. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa didekatkan kepadanya dan Rasulnya, didekatkan untuk melakukan amalan-amalan saleh dan senantiasa menjaga lisan kita. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bencana dan bahaya yang kedua yang diakibatkan oleh lisan adalah an-namimah, mengadu domba. Ada kisah menarik sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabat beliau. Disebutkan suatu ketika Rasulullah di sudut kota Madinah melaksanakan sebuah perjalanan bersama sahabat-sahabatnya, lalu kemudian melewati suatu pekuburan. Tiba-tiba sahabat-sahabat Nabi dikagetkan dengan apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Rasul mengambil sebuah pelepah kurma, lalu kemudian mendekat ke 2 kuburan terdekat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu menancapkan 2 pelepah kurma tadi di atas 2 kuburan tersebut.
Ditanyalah beliau oleh sahabat-sahabatnya, apa yang kau lakukan wahai Rasul? Rasul menjelaskan, innahuma la yu'adzaban. Ketahuilah sahabatku, dua ahli kubur ini saat ini aku diperdengarkan keduanya sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabir, tidaklah mereka disiksa karena mereka menganggap dua dosa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang kecil dan bukan sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fayamshi bainan nasi bin namimah. Satu golongan dari dua ahli kubur yang disiksa tadi adalah senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mengadu domba antara seseorang dengan orang lain. Wa ammal akharu fala yastatiru min baulih. Adapun seseorang yang lain tadi yang disiksa di dalam kuburannya adalah dia ketika buang air kecil, dia tidak memperhatikan dirinya dengan najis tersebut. Wal'iyadu billah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bahkan menegaskan orang yang banyak berbuat namimah, mengadu domba, la yadkhulul jannata nammamun, mereka sungguh tidak akan masuk surga. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam catatan khatib, bencana dan bahaya yang berasal dari lisan bagi seorang mukmin yang wajib dihindarinya adalah as-sikhriyatu wastinqasun nas, merendahkan orang lain dan mengejek orang lain. Marilah kita sama-sama membuka Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 11, dan kita kaji ayat tersebut, sehingga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita di antara hamba-hambanya yang pandai menjaga lisan. Allah memanggil kita dengan sebuah seruan yang luar biasa, penuh dengan kasih sayang di dalam ayat ini. Al-Hujurat ayat 11, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah seseorang laki-laki suatu kaum jangan merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang kita rendahkan lebih baik daripada kita. Begitu pula kepada golongan kaum perempuan, hendaklah tidak merendahkan perempuan-perempuan yang lain, karena bisa jadi perempuan-perempuan yang direndahkan lebih baik dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala lalu kemudian menambahkan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian, wala tanabazu bil alqab, janganlah kalian memberikan gelar-gelar buruk kepada orang lain. Ada sebuah catatan sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegur kekasih tercinta, istri tercintanya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah hanya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didasarkan atas sebuah kecemburuan kepada seorang istri Nabi yang lain yang bernama Safiyah radhiyallahu anha, Aisyah menjelaskan tentang sifat atau ciri Safiyah yang badannya pendek. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang singkat kepada Aisyah yang begitu dalam. Laqad qulti bi kalimatin law mazaztiha bima'il bahr lamazazathu. Sungguh wahai Aisyah, engkau telah mengatakan suatu ungkapan yang ketika kalimat-kalimat itu dimasukkan ke dalam lautan yang begitu luas, maka sungguh perkataanmu itu dapat menghilangkan rasa dari air laut tersebut. Wal'iyadzubillah. Merendahkan orang lain karena kebencian, menceritakan keburukan orang lain akan menjadi penyebab bahaya yang luar biasa bagi seorang mukmin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini banyak para pedagang, banyak para pebisnis. Ingatlah pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindarilah yang namanya sumpah palsu, al-haliful al-kadzib. Jangan sampai dengan banyak bersumpah untuk melariskan dagangan kita. Jangan sampai kita berani melawan Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah serapa, sumpah palsu hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man iqtata'a haqqam ri'in muslimin biyaminihi." Barang siapa yang merebut dan mengambil harta dan hak seorang muslim karena sumpah palsunya, faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihi al-jannah. Maka orang tersebut telah diwajibkan atasnya neraka dan diharamkan untuknya surga. Sahabat seakan-akan belum puas dengan sabda Nabi ini, lalu ia kembali bertanya kepada baginda Rasul, "Wa in kana qadiban min arakin?" Wahai Rasul, bagaimana dengan sebatang siwak? Jika itu juga kita lakukan dengan sumpah palsu, apakah kita akan mendapatkan itu? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menghisab lisan kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Jika yang banyak keluar dari lisan kita adalah kata-kata buruk atau kejahatan, maka bertobatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirlah dan takutlah kita kepada Allah dengan dosa-dosa lisan kita. Tidakkah kita mendengarkan nasihat dari Abdullah ibn Mas'ud, "Innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu tahta jabalin yakhafu an yaqa' alaih." Seorang muslim, seorang mukmin ketika memandang dosa-dosanya, ia sadar seakan-akan ia sedang berada di bawah gunung yang begitu berat dan tinggi. Yakhsha an yaqa' alaih. Seorang mukmin begitu takut gunung tersebut jatuh menimpanya. Lalu bagaimana orang-orang ahli maksiat memandang dosa-dosanya? Kata Abdullah bin Mas'ud, "Wa innal fajira yara dhunubahu ka'annahu dhubabun marra alaih." Orang-orang fajir ahli maksiat memandang dosa-dosanya hanya seperti seakan-akan ada seekor lalat yang lewat di depan batang hidungnya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pelajaran yang terbaik untuk kita, dan semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang pandai menggunakan dan menjaga lisannya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wastaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم.